Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam bab 9 penyidikan perpajakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Aprilia Safira NIM 9920212. Yang kedua, Juliana Anggreni NIM 9920215. Yang ketiga, Hidayah Mahendrawati NIM 9920216. Yang keempat, saya sendiri Rahmat Maulana Dresta Arjuananda NIM 9920217. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Dan yang kelima, Marwa Atika NIM 9920220. Sebelum lanjut ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih arti dari penyidikan itu sendiri. Merujuk pada pasal 1 angka 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, penyidikan pajak atau lebih tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan sebagai akibat tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan. Penyidikan merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. Pasal 44 ayat 1 berbunyi, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penjelasan pasal 44 ayat 1, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 44 ayat 2 poin A. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Poin B. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Poin C. Meminta keterangan atau bahan bukti kepada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Poin D. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Poin E. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Poin F. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Poin G. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan dan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, atau dokumen yang dibawa. Poin H. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Poin I. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Poin J. Menghentikan penyidikan. 44 ayat 2 poin K berbunyi, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 ayat 3 berbunyi, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ayat 4, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. Penjelasan pasal 44 ayat 2 adalah
Pada ayat ini diatur wewenang pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan, termasuk melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik wajib pajak, penanggung pajak, dan atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal 44A berbunyi, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2 huruf J dalam hal tidak terdapat cukup bukti dihentikan karena peristiwanya telah daluarsa atau tersangka meninggal dunia. Penjelasan pasal 44A yaitu dalam hal penyidikan pidana di bidang perpajakan dihentikan kecuali karena peristiwanya telah daluarsa, maka surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan. Pasal 44B ayat 1 berbunyi, untuk kepentingan penerima negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penjelasan pasal 44 ayat 1 berbunyi, untuk kepentingan penerima negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 44B ayat 2 berbunyi, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Penjelasan pasal 44B ayat 2 sudah cukup jelas. Fungsi pelaksanaan penyidik. Yang pertama, penyidikan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta pengumpulan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, penyidikan dilakukan guna menemukan tersangka, sehingga dapat mengetahui pajak terhutang yang diduga digelapkan. Tata cara penyidikan. Penyidik tindak pidana perpajakan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan, lalu penyidik memberitahu penyidikannya dimulai dan menyampaikan hasilnya ke penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan. Penyidik juga memanggil tersangka, saksi atau saksi ahli untuk melengkapi petunjuk dan bukti yang ada melalui surat panggilan. Apabila tersangka atau saksi tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang wajar atau menolak menandatangani surat panggilan, maka diterbitkan dan disampaikan panggilan kedua. Apabila masih bersikap sama, maka penyidik pajak dapat meminta bantuan Polri untuk menghadirkan yang bersangkutan. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik pajak harus memberitahukan kepada tersangka hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum serta menjelaskan apa-apa yang disangkakan kepadanya dengan jelas dan dalam bahasa yang mudah dimengerti. Apabila saksi diperkirakan tidak dapat hadir pada saat persidangan, maka pemeriksaan terhadapnya dilakukan terlebih dahulu, diambil sumpahnya oleh penyidik pajak. Apabila tersangka atau saksi dikhawatirkan akan meninggalkan wilayah Indonesia, maka penyidik pajak dapat segera meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan pencekalan. Dalam melakukan penyidikan, penyidik harus memperhatikan asas hukum dan norma penyidikan yang berlaku. Sekian penjelasan kelompok kami mengenai pasal-pasal yang terdapat dalam bab 9 penyidikan perpajakan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.